Shalom semua, apa kabarnya semuanya? Tentu semuanya sehat-sehat dan baik-baik saja. Welcome to a moment with God. Selamat datang di A Moment with God. Di channel ini kita akan bersama-sama belajar mengenai firman Tuhan. Dan menariknya, firman yang akan kita pelajari akan diambilkan dari berbagai macam versi terjemahan Alkitab bahasa Inggris. Tentu itu semua akan menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, dan tentu menambah iman sebagai bekal untuk kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya perkenankan saya menyapa semua sahabat A Moment with God dimanapun berada. Terima kasih untuk para sahabat yang sudah like, terima kasih untuk yang sudah subscribe, dan tentu saja terima kasih untuk para sahabat yang sudah share video-video A Moment with God. Tuhan memberkati kita semua, dan kita semua akan terus bersama-sama untuk tumbuh dalam pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi, lebih kuat lagi, dan kita akan bersama-sama untuk tumbuh mengenal Bapa kita, pencipta kita di surga. Dalam A Moment with God episode 4 ini kita akan bersama-sama belajar mengenai suatu tema, yaitu fullness as the children of the Most High. Kita akan belajar bersama-sama mengenai bagaimana mengalami perasaan utuh sebagai anak-anak yang maha tinggi. Siapakah yang maha tinggi itu? Tentu yang maha tinggi adalah yang maha kuasa, yaitu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Hari ini kita belajar bagaimana ketika kita merasa diri tidak berharga. Sesungguhnya ketika kita mau melihat firman Tuhan, ketika kita mau menilik firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan tentang diri kita, kita akan menemukan kembali diri kita, dan kita akan menemukan betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Apapun yang kita alami, jangan sampai itu semua membuat kita meragukan kebesaran Tuhan yang mengasihi kita seperti Bapa mengasihi anaknya. Hari ini kita akan belajar bagaimana supaya dalam situasi sulit seperti ini kita tetap mengandalkan Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang sanggup menyelesaikan apa yang belum tuntas dalam kehidupan kita. Hal pertama yang akan kita pelajari hari ini adalah bagaimana Tuhan menciptakan kita. Kita akan buka bersama-sama dari Mazmur 139 ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan Mazmur 139 ayat yang ke-14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Dalam kitab Mazmur tadi tertulis bahwa kejadian kita sebagai manusia ini, seperti yang dikatakan oleh pemazmur, adalah kejadian yang dahsyat, adalah kejadian yang ajaib. Dan ajaib yang Tuhan buat ketika jiwa kita benar-benar menyadarinya. Ketika kita dalam masa-masa sulit, ada kalanya jiwa kita ini tidak menyadari bahwa ketika Tuhan menciptakan kita, sesungguhnya itu adalah suatu keajaiban. Ketika kita dalam masa sulit, ketika kehilangan rasa diri berharga, terkadang kita lupa bahwa ketika pencipta kita menciptakan kita, tentu kita diciptakan dengan suatu tujuan ilahi, dan tujuan ilahi itu akan tergenapi ketika kita benar-benar sependapat dengan Tuhan. Artinya ketika kita memandang diri kita seperti Tuhan memandang kita. Ketika saat ini kita melihat diri kita, mungkin ada beberapa dari antara teman-teman yang mengalami hal yang tidak nyaman, tidak enak, dan kita melihat diri kita sebagai seseorang yang tidak berharga, atau sebagai seseorang yang tidak punya masa depan, seseorang yang tidak punya pengharapan, maka kita tidak akan sanggup melihat seperti Tuhan melihat diri kita. Bagaimana Tuhan melihat diri kita?
Dalam Yesaya 43 ayat 4 dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Bagaimana Tuhan melihat kita? Tuhan melihat kita sebagai manusia, ciptaan Tuhan yang berharga di mata Tuhan. Tuhan melihat kita sebagai manusia, ciptaan Tuhan yang mulia di mata Tuhan. Di mata Tuhan kita ini berharga dan mulia, dan Tuhan yang menciptakan kita adalah Tuhan yang mengasihi kita. Bagaimana tidak? Tuhan yang menciptakan kita sanggup menurunkan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, hanya untuk menebus dosa kita manusia. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa manusia. Artinya Tuhan memandang kita ini berharga. Tuhan bahkan memberikan nyawanya sendiri untuk menebus dosa kita. Jadi jangan ada lagi yang merasa diri tidak berharga. Jangan ada lagi yang merasa diri diciptakan seadanya, merasa diri tidak bisa apa-apa. Semua dari kita diciptakan berharga di hadapan Tuhan. Apa yang dikatakan Mazmur 139 ayat 14 dalam berbagai versi terjemahan, kita akan melihat betapa sesungguhnya ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan ini melihat manusia yang diciptakannya sebagai manusia yang berharga. Kita akan lihat bersama-sama. Yang pertama, Mazmur 139 ayat 14 dari terjemahan King James Version or KJV atau KJV ya. I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knows right well. Kata yang ingin saya garis bawahi di sini adalah fearfully and wonderfully made. Fearfully and wonderfully made, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai dahsyat dan ajaib, diterjemahkan sebagai kejadianku dahsyat dan ajaib. Dalam versi King James Version, I am fearfully and wonderfully made. Artinya aku diciptakan dengan fearfully, dengan takut, tapi maksudnya di sini dengan hati-hati, dengan teliti, dengan cermat, dengan detail, and wonderfully made, dengan luar biasa, dengan sungguh amat baik. Kita akan lihat terjemahan yang lain. Dalam Amplified Bible, I will give thanks and praise to you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, and my soul knows it very well. Lagi saya garis bawahi kata yang sama persis, fearfully and wonderfully made. Mari kita bandingkan lagi dengan English Standard Version. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, my soul knows it very well. Sekali lagi ternyata masih dengan kata yang sama persis, yaitu fearfully and wonderfully made. Terjemahan yang akan kita bahas kali ini yang terakhir dari American Standard Version. I will give thanks unto thee, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are thy works, and that my soul knows right well. Dalam Mazmur 139 ayat 14, aku bersyukur karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ternyata kejadianku dahsyat dan ajaib dalam berbagai versi terjemahan bahasa Inggris yang saya temukan memakai kata yang sama, yaitu for I am fearfully and wonderfully made. Berarti kita ini dibuat dengan sangat hati-hati, fearfully. Fear dari kata fear, takut. Artinya dengan sungguh-sungguh cermat, dengan sungguh-sungguh teliti, dengan sungguh-sungguh detail, dengan sungguh-sungguh hati-hati. Karena apa? Karena tidak satu pun manusia di dunia ini yang diciptakan Tuhan secara iseng. Tuhan kita tidak pernah iseng-iseng. Mungkin teman-teman ada yang merasa, aku ini anak yang tidak diharapkan, tidak ada orang yang mengharapkan kelahiranku.
Mungkin ada di antara teman-teman yang merasakan, aku ini dijauhi semua orang, bahkan orang tuaku pun meninggalkan aku. Tapi sekalipun orang tua kita meninggalkan kita, Tuhan yang menciptakan kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Fearfully and wonderfully made artinya dibuat dengan sungguh-sungguh teliti, detail, hati-hati. Tuhan tidak pernah iseng dalam menciptakan manusia. Maka sesungguhnya ketika Tuhan menciptakan manusia, ada suatu tujuan ilahi yang Tuhan tetapkan bagi hidup kita semua. Ada tujuan ilahi dan Tuhan menetapkan kita untuk suatu tujuan ilahi, untuk suatu destiny yang akan tergenapi ketika kita sanggup untuk melihat diri kita berharga seperti Tuhan melihat kita berharga. Jangan ada di antara kita yang merasa tidak berharga. Bahkan meskipun saudara merupakan anak yang tidak diharapkan, bahkan meskipun sekeliling saudara tidak ada yang mengharapkan kehadiran saudara, tapi di mata Tuhan, saudara sungguh berharga. Tuhan sungguh menginginkan saudara untuk suatu destiny ilahi, untuk suatu tujuan yang ilahi. Setiap kita diciptakan Tuhan dengan suatu keunikan masing-masing, dengan suatu kekhasan masing-masing, dengan talenta, bakat masing-masing, sesuatu hal yang mungkin orang lain tidak bisa kerjakan, tapi bisa kita kerjakan. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia dengan sama persis, karena setiap kita diciptakan fearfully and wonderfully. Setiap kita diciptakan dengan teliti, dengan hati-hati, karena setiap kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Saudara semua adalah masterpiece-nya Tuhan. Tidak ada orang lain yang seperti saudara, karena hanya saudara yang diciptakan, hanya saudara yang Tuhan ciptakan seperti itu. Bahkan anak kembar pun tidak Tuhan ciptakan sama persis. Bahkan yang kembar pun pasti memiliki perbedaan, karena setiap manusia, setiap individu itu masterpiece-nya Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah main-main dalam menciptakan manusia. Karena setiap Tuhan menciptakan manusia, maka ada sesuatu hal yang khas, sesuatu hal yang khusus, dan satu hal yang Tuhan tetapkan, yaitu tujuan ilahi yang tentu masing-masing orang berbeda-beda. Fearfully and wonderfully made. Dahsyat dan ajaib. Ketika saudara bisa mengerti bahwa saudara ini dahsyat dan ajaib, saudara ini fearfully and wonderfully made, diciptakan dengan fearfully, dengan wonderfully, maka saudara tidak akan kehilangan rasa keberhargaan diri. Apapun yang terjadi saat ini, Tuhan belum selesai dengan hidup saudara semuanya. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara saat ini, tetap pandang Tuhan, tetap pegang janji Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan saudara belum selesai dengan ciptaannya, dan Tuhan sanggup membalikan keadaan saudara. Tuhan sanggup mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang sulit buat Tuhan? Apa yang sulit buat yang menciptakan kita? Tuhan yang menciptakan kita sanggup melakukan apapun dalam hidup kita. Hanya pandanglah diri saudara sama seperti Tuhan memandang diri saudara, sebagai seseorang yang berharga, sebagai seseorang yang mulia, sebagai seseorang yang dikasihi Tuhan, dan sebagai ciptaan Tuhan, masterpiece-nya Tuhan yang unik, yang satu-satunya, yang tidak ada duanya di muka bumi ini. Sebagai masterpiece-nya Tuhan, satu-satunya yang unik, yang tidak ada duanya, dan yang diciptakan untuk menggenapi suatu tujuan ilahi, suatu destiny yang Tuhan tetapkan dalam hidup saudara. Mari kita belajar lagi dari Mazmur 103. Kita akan baca bersama-sama dari ayat 8 sampai 14. Mazmur 103 ayat 8 sampai 14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia.
Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Saudara semua, selain merasakan diri tidak berharga, mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, kesalahan apa yang telah kubuat, dosa apa yang telah kubuat, kok sampai terjadi seperti ini? Kenapa aku mengalami hal seperti ini? Tapi hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dan adil. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengampuni dosa kita. Tuhan kita, seperti yang disebutkan dalam ayat 8, Tuhan kita adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Keadaan saat ini bukan berarti ketika ada keadaan seperti ini, ketika saudara mengalami hal yang tidak enak, bukan berarti Tuhan sedang membalas dosa dari saudara semua, tidak. Tentu ketika kita berdosa, kita harus minta ampun kepada Tuhan. Kita harus benar-benar berbalik, bertobat kepada Tuhan. Tetapi jangan sampai kita terdakwa, jangan sampai kita merasa tertuduh, merasa terdakwa, jangan sampai kita merasa tidak layak. Ada kalanya suatu keadaan Tuhan izinkan, karena itu akan menjadi batu loncatan. Ketika saudara lulus ujian kali ini, Tuhan akan menaikkan level ke level lebih tinggi. Tetapi juga memang ada kalanya suatu kejadian yang tidak enak, itu karena dosa atau kesalahan yang dilakukan di masa yang lampau. Tetapi jika itu yang terjadi, jangan merasa tertuduh, jangan merasa terdakwa, jangan merasa terintimidasi. Ketika ada dosa atau kesalahan di masa yang lampau, kita bertobat, berbalik kepada Tuhan, minta ampun dengan sepenuh hati di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan mengampuni dosa kita. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Sama seperti ayat 12 tadi. Saya ulang lagi, untuk siapapun yang saat ini merasa tidak layak di hadapan Tuhan, siapapun yang saat ini merasa, aku ini tidak layak disebut anak Tuhan karena aku ini berdosa, aku ini tidak layak disebut anak Tuhan karena aku ini mendukakan hati Tuhan. Dengar ayat ini sekali lagi, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Tuhan menjauhkan pelanggaran kita sejauh timur dari barat. Artinya apa? Artinya Tuhan tidak mengingat-ingat lagi dosa dan pelanggaran kita ketika kita sudah bertobat, ketika kita sudah berbalik kepada Tuhan. Maka jangan ada di antara kita yang merasa tidak layak untuk disebut anak-anak Tuhan. Jangan ada di antara kita yang merasa tidak pantas mendekat ke Tuhan hanya karena ada dosa dan kesalahan di masa yang lalu. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengampuni dosa. Kita akan melihat ayat ke-13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ayat ke-14, sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Tuhan mengerti bahwa kita ini debu. Artinya ketika kita melakukan kesalahan, Tuhan mengerti ketika kita sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh bertobat, Tuhan mengerti. Tuhan yang penuh kasih setia, Tuhan yang panjang sabar, Tuhan yang kita sembah tidak mengampuni dosa kita. Tuhan melihat hati kita. Ketika kita berbalik kepada-Nya dengan hati yang murni, ketika kita berbalik kepadanya dengan sungguh-sungguh, Dia adalah Tuhan yang mengampuni dosa. Mari kita melihat ayat ke-13 dalam berbagai versi terjemahan supaya kita mengerti seperti apa Bapa kita di surga mengasihi kita. Dalam ESV, English Standard Version, dikatakan, as a father shows compassion to his children, so the Lord shows compassion to those who fear Him. Compassion. Kata sayang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai compassion dalam English Standard Version. Compassion itu lebih dari sekedar sayang, karena dalam compassion itu ada rasa sayang yang penuh belas kasih. Tuhan kita, Bapa kita adalah Bapa yang berbelas
kasih kepada kita, anak-anaknya. Mari kita lanjutkan ke King James Version. King James Version, like a father pities his children, so the Lord pities them that fear him. Seperti Bapa yang pities. Pities itu benar-benar menyayangi. Pities itu benar-benar mengasihi, penuh belas kasihan, penuh pengampunan. Pities itu berarti rasa sayang yang tulus, yang benar-benar. Pities berarti Tuhan itu penuh dengan belas kasih. Tuhan penuh dengan pengampunan. Ternyata bukan hanya King James Version yang menggunakan kata pities. Dalam American Standard Version juga digunakan kata pities. Like as a father pities his children, so Jehovah pities them that fear him. Seperti Bapa yang menaruh belas kasih kepada anak-anaknya, maka Yehova menaruh belas kasih kepada mereka yang takut akan Dia. Mari kita lihat terjemahan dalam Amplified Bible yang ternyata lebih lengkap. Amplified Bible, just as a father loves his children, so the Lord loves those who fear and worship Him with filled respect and deepest reverence. Teman-teman semuanya, dalam terjemahan Amplified Bible lebih lengkap lagi karena dikatakan bahwa Tuhan mengasihi orang-orang yang takut akan Dia dan yang worship Him, dan yang menyembahnya dan yang berbakti kepadanya, dalam kurung with all filled respect and deepest reverence. Dengan kekaguman, dengan rasa respect, dengan rasa menghargai, dan dengan penghormatan yang dalam. Dengan menghormati Tuhan dengan dalam. Dalam Amplified Bible Classic Edition, as a father loves and pities his children, so the Lord loves and pities those who fear Him with reverence, worship, and awe. Ya, kurang lebihnya sama. Tapi dari semua terjemahan ini kita mengerti bahwa Bapa kita mengasihi kita seperti seorang ayah yang menaruh belas kasihan akan anaknya. Tentu saja anak yang takut akan Dia, anak yang menyembahnya, anak yang berbakti kepadanya dengan benar-benar penuh rasa hormat. Ketika kita benar-benar menghormati Tuhan, ketika kita benar-benar berbakti kepada Tuhan, ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan, hubungan yang baik seperti hubungan seorang anak dengan bapaknya, maka hidup kita, seperti apapun keadaan yang ada saat ini, seperti apapun halangan atau kesulitan atau rintangan yang ada saat ini, tidak akan menggoyahkan kita. Karena apa? Karena ada tangan Bapa kita di surga yang akan memegang tangan kanan kita. Ada tangan kanan Bapa di surga yang akan memegang tangan kanan kita, dan tangan kanan dalam budaya Ibrani, tangan kanan itu berarti kuasa. Artinya ketika Tuhan memegang tangan kanan kita, maka Tuhan memberi kuasa kepada kita. Tuhan memberi kuasa kepada kita untuk menaklukkan kekhawatiran. Tuhan memberi kuasa kepada kita untuk menaklukkan ketakutan. Tuhan memberi kuasa kepada kita untuk menghadapi apapun yang ada di depan kita. Dengan iman, dengan penuh percaya, dengan pengharapan bahwa Bapa kita di surga tidak akan sekali-kali meninggalkan kita, bahwa Bapa kita di surga tidak akan sekali-kali membiarkan kita, bahwa Bapa kita di surga sudah menyediakan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati untuk kita semua yang mengasihinya. Maka kita harus mengerti bahwa kasih Tuhan kepada kita itu seperti kasih Bapa kepada anak. Dan oleh pengorbanan darah Tuhan Yesus, kita dilayakkan untuk memanggil Bapa kita di surga dengan sebutan Bapa. Oleh pengorbanan darah Tuhan Yesus Kristus, kita disebut anak-anak Allah. Ketika kita disebut anak-anak Allah, mari kita merasa utuh
utuh sebagai anak-anak Allah. Karena kita mengerti kita diciptakan berharga dan mulia di matanya. Mari kita merasa utuh sebagai anak-anak Allah karena kita mengerti tangan Tuhan selalu memegang tangan kanan kita. Baiklah pemirsa, A Moment with God. Selesai sudah A Moment with God episode ini. Seperti biasa mari kita satu hati untuk berdoa. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ketika Tuhan menciptakan Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman semuanya, pasti ada satu tujuan ilahi atau destiny yang Tuhan tetapkan untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan teman-teman semuanya. Dan hari ini kita akan satu hati, kita akan bersama-sama sepakat meminta Tuhan menolong kita supaya destiny yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita tergenapi. Mari kita satu dalam doa. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang maha tinggi, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, kami satu hati meminta Tuhan membukakan kepada setiap pemirsa A Moment with God apa destiny ilahi yang Tuhan tetapkan. Dan kami satu hati meminta kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi supaya Tuhan menggenapkan setiap destiny ilahi yang sudah Tuhan tetapkan untuk masing-masing pemirsa. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kesanggupan, kami berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan, kami berdoa supaya Tuhan memberikan ketepatan untuk masing-masing pemirsa A Moment with God menggenapkan destiny ilahi yang sudah Tuhan tetapkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan menutup A Moment with God episode 4 ini dengan mengutip firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 10a. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dari ayat itu kita mengerti, kita semua ini berharga di mata Allah. Karena apa? Karena sejak dari kita ada dalam kandungan, bahkan sejak kita belum ada di muka bumi ini, Tuhan sudah mengenal kita. Tuhan sudah merancangkan yang baik untuk kita. Dan Tuhan mempersiapkan kita untuk suatu pekerjaan baik. Mari kita sama-sama berdoa, minta Tuhan untuk menggenapkan tujuan ilahi yang telah Tuhan tetapkan atas hidup kita masing-masing. Sehingga tujuan yang Tuhan taruh dalam hidup kita, suatu destiny ilahi yang Tuhan taruh dalam hidup kita, tergenapi. Biarlah hidup kita ini bermakna bagi Tuhan, bermakna bagi perluasan kerajaan surga. Dan biarlah hidup kita ini bermakna bagi sesama kita, karena dari hidup kita mengalir kasih dari surga. Terima kasih sudah menonton acara A Moment with God kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.